Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kawan-kawan akan mempresentasikan tugas pengganti UAS fungsi survival di semester genap kali ini. Tugas kami berjudul Analisis Survival dengan metode shock regression untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi laju kesembuhan pasien TB paru di RSUD Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2017. Tugas ini disusun oleh Salsabila Aulia, Rizka Rahmawati, dan Haifa Faizatun. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai studi literatur. Di sini, kami mengambil 3 untuk judul studi literatur. Yang pertama adalah analisis survival, kedua professional hazard shock atau regression shock, dan yang ketiga pengertian untuk TB paru itu sendiri. Analisis survival merupakan prosedur statistika untuk menganalisis data dengan waktu sampai terjadinya suatu peristiwa tertentu sebagai variabel respon. Yang dimaksud dengan peristiwa tersebut dalam analisis survival lazimnya disebut dengan kegagalan yang dapat berupa kematian, fase remisi pada pasien penderita penyakit kronis, kejahatan yang dilakukan mantan narapidana, dan lain sebagainya. Lanjut, untuk pengertian professional hazard shock atau regression shock itu sendiri, dalam model regression shock, fungsi hazard atau yang di sini didefinisikan sebagai HT merupakan variabel terikat, sedangkan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi waktu survival adalah variabel bebas. Asumsi utama yang digunakan dalam model regression shock adalah adanya proporsionalitas fungsi hazard antara individu dalam populasi, artinya rasio fungsi hazard untuk setiap 2 individu besarnya selalu konstan sepanjang waktu. Bentuk umum model regression shock adalah HT sama dengan H0 T eksponen dikalikan beta pangkat T kali X. Dengan X adalah vektor dari faktor, beta adalah vektor dari koefisien regresi yang tidak diketahui, dan H0T adalah fungsi hazard dasar yang didefinisikan sebagai fungsi yang nilainya tidak diketahui yang memberikan nilai hazard ketika semua faktor bernilai 0. Selanjutnya adalah TB paru atau tuberkulosis. Pengertian untuk tuberkulosis atau dikenal dengan istilah TB merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh basil mikrobakterium tuberkulosis yang biasanya mempengaruhi organ paru-paru, namun dapat juga mempengaruhi organ lain selain paru-paru. Untuk penderita penyakit TB paru dapat disembuhkan jika penderitanya patuh mengkonsumsi obat sesuai dengan resep dokter. Untuk mengatasi penyakit ini, penderita perlu minum beberapa jenis obat untuk waktu yang cukup lama, minimal 6 bulan. Tuberkulosis merupakan penyebab umum kematian akibat infeksi setelah HIV/AIDS. Berikut beberapa bentuk pencegahan dan pengobatan untuk penderita TB paru sendiri. Yang pertama ada pencegahan penularan TB paru kontak serumah dengan penderita melalui imunisasi. Penyakit TB paru merupakan salah satu penyakit yang dapat menularkan ke semua orang terutama pada bayi dan kanak-kanak. Sebuah studi menyebutkan bahwa bentuk pencegahan yang aman dan handal dapat dilakukan dengan aktif memberikan imunisasi. Imunisasi tersebut mencegah bentuk TB paru pada masa kanak-kanak dan dewasa. Sebuah penelitian retrospektif yang membandingkan tingkat TB paru dalam kelompok yang divaksinasi saat lahir dengan tingkat populasi. Yang kedua adalah pencegahan penularan melalui peningkatan nutrisi penderita TB paru. Kondisi kekurangan nutrisi mampu meningkatkan angka mortalitas pasien TB paru. Hal ini berkaitan dengan kemampuan nutrisi dalam pemulihan sel-sel baru yang memiliki peran dalam memproses pembersihan dahak lebih cepat. Selain itu, nutrisi yang baik
berbanding lurus dengan penambahan berat badan yang terbukti mampu mengurangi kejadian penularan TB paru. Yang ketiga adalah pencegahan penularan infeksi TB paru melalui modifikasi lingkungan rumah. TB paru adalah salah satu penyakit menular yang ditularkan melalui udara, di mana faktor penyebab yang berkontribusi pada pengembangan bakteri TB paru adalah faktor endogen dan eksogen. Faktor lingkungan yang mampu mempengaruhi resiko perkembangan penyakit TB paru memperoleh hasil di mana kondisi lingkungan rumah yang lembab, perumahan yang penuh dan sesak, disertai dengan ventilasi yang buruk memiliki potensi peningkatan paparan bakteri, mikrobakterium, tuberkulosis, dan perkembangan penyakit lainnya akan meningkat. Lingkungan yang kotor dan juga kualitas udara yang kurang baik lebih berpotensi menimbulkan banyak penyakit dan bakteri seperti bakteri penyebab TB paru itu sendiri. Dengan adanya modifikasi lingkungan rumah, memodifikasi saluran udara yang masuk dan keluar dari ruangan tersebut sehingga meminimalisir adanya bakteri-bakteri penyebab penyakit. Pencegahan dan pengobatan yang terakhir adalah pencegahan penularan melalui kontrol kepatuhan pengobatan TB paru oleh keluarga. Seperti sebelumnya, kita telah membahas bahwa pengobatan TB paru memerlukan waktu yang cukup lama, dari mulai 6 bulan sampai menghabiskan beberapa tahun untuk pengobatan. Pengobatan TB paru yang teratur mampu menurunkan kemampuan bakteri dalam menginfeksi kepada orang lain, sehingga resiko penularan akan semakin menurun. Dalam rangka penguatan kepatuhan pasien TB paru, mengkonsumsi obat dibutuhkan dukungan penuh dari anggota keluarga agar kemampuan pasien melawan TB paru semakin meningkat hingga imunitas tubuhnya pun akan meningkat. Berikutnya saya akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk penelitian kali ini. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang peneliti gunakan di sini bersifat cohort retrospektif secara observasional. Tidak ada pengajuan terhadap objek yang diteliti, yaitu dengan mengikuti perjalanan ke arah belakang guna melihat hubungan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dengan terjadinya suatu peristiwa. Lokasi dan waktu penelitian ini dilakukan di RSUD Gunung Tua, Kabupaten Padang, Lawas Utara, karena belum pernah dilakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesembuhan penderita TB paru sebelumnya. Dan dengan pertimbangan bahwa RSUD Gunung Tua, Kabupaten Padang, Lawas Utara, terdapat data yang dibutuhkan tentang penderita TB paru. Data yang kita ambil merupakan data sekunder dalam penelitian ini dari tahun 2017. Kami melakukan penelitian ini dari tanggal 16 Mei sampai 7 Juni 2020. Populasi dan sampel penelitian adalah seluruh data penderita TB paru yang dirawat inap di RSUD Gunung Tua, Kabupaten Padang, Lawas Utara tahun 2017, yaitu sebanyak 174 pasien. Metode pengumpulan datanya sendiri, data sekunder yaitu data penderita TB paru yang tercatat di rekam medis RSUD Gunung Tua, Kabupaten Padang, Lawas Utara pada tahun 2017. Aspek pengukuran. Di sini kami mengambil beberapa variabel, salah satunya adalah umur, jenis kelamin, penyakit penyerta, riwayat pengobatan, pendidikan, dan kebiasaan merokok. Berikutnya adalah analisis data. Di sini kami menggunakan 3 jenis analisis data. Yang pertama adalah analisis univariat. Nah, analisis univariat ini sendiri merupakan analisis distribusi variabel tunggal. Analisis univariat bertujuan untuk menggambarkan masing-masing variabel mengenai distribusinya dengan mengajikan nilai pemusatan dan ukuran variasi data. Yang kedua, kami menggunakan uji Kaplan-Meier.
Analisis ini bertujuan untuk melihat hubungan dan besarnya hubungan satu variabel independen dan variabel dependen dengan menggunakan Kaplan-Meier dalam tabel long range. Dan yang terakhir, kami menggunakan uji Chock regression. Menurut Collett, pada tahun 2004, regresi Chock proportional hazard atau lebih dikenal sebagai model regresi Chock digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, di mana data yang digunakan pada regresi Chock proportional hazard berupa data waktu tahan hidup dari suatu individu. Hal itu sangat berkaitan dengan objek yang kami teliti. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan meneruskan pembahasan dari teman saya yang sebelumnya. Mungkin seharusnya di sini saya tidak banyak berbicara karena nanti teman-teman bisa baca sendiri di dalam video ini. Saya langsung beranjak ke ini aja ya, ke grafiknya. Di sini grafiknya itu ada tidak ada dan ada. Ya, ini yang variabel penyakit penyerta. Berdasarkan garis grafik variabel di samping ini, faktor penyakit penyerta itu tidak berpotongan nih. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Jadi di sini ada dua garis kan ya, garis warna biru dan warna hijau. Di sini tidak berpotongan, yaitu tidak menindih gitu. Nah, di situ artinya terdapat hubungan antara penyakit penyerta terhadap laju kesembuhan. Selanjutnya faktor riwayat pengobatan. Sama, di sini ada grafik warna hijau dan warna biru. Karena dua grafik ini tidak berpotongan, artinya terdapat hubungan antara riwayat pengobatan dengan laju kesembuhan. Lanjut. Di sini berdasarkan umur, variabelnya umur. Ini di sini terdapat potongan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini tuh. Jadi garis warna biru dan warna hijau ini ada yang saling menindih, itu artinya berpotongan. Maka di sini tidak terdapat hubungan antara umur terhadap laju kesembuhan pasien. Walaupun nyatanya kalau kita tengok di pembahasan, pasien yang berumur lebih dari sama dengan 50 tahun itu banyak yang tersensor. Tapi kalau kita lihat dari grafik di sini artinya tidak terdapat hubungan ya antara umur terhadap laju kesembuhan pasien. Selanjutnya itu variabel jenis kelamin. Di sini ada potongan grafiknya. Berarti terdapat hubungan antara jenis kelamin terhadap laju kesembuhan pasien. Di pembahasan juga disebutkan bahwa begini, ada pasien perempuan dia mempunyai penyakit penyerta dan ada pasien laki-laki mempunyai penyakit penyerta. Nah, di antara kedua itu laju kesembuhannya yang paling cepat itu yang perempuan. Jadi ini yang tadi saya jelaskan itu jenis variabel jenis kelamin dan penyakit penyerta juga ya. Jadi intinya mah yang paling utama itu variabel jenis kelaminnya, yaitu terdapat hubungan antara terhadap laju kesembuhan pasien. Selanjutnya variabel pendidikan. Berdasarkan grafik di sini berpotongan, berarti tidak terdapat hubungan. Jadi di sini ada SD, SMP, SMA dan strata 1 di antara mereka itu keempatnya. Jadi tidak ada hubungannya gitu. Laju kesembuhannya. Selanjutnya faktor kebiasaan merokok, ini variabelnya ya. Berdasarkan garis grafik variabel faktor kebiasaan merokok, yaitu di sini berpotongan. Artinya tidak terdapat hubungan antara kebiasaan merokok terhadap laju kesembuhan pasien TB paru. Nah, mungkin sampai di slide yang ini saya berbicara, akan ada teman saya melanjutkannya. Oke, terima kasih. Analisis
selanjutnya adalah analisis multivariat dengan uji Cox regression. Analisis multivariat adalah metode yang memungkinkan untuk dilakukannya analisis terhadap lebih dari 2 variabel secara bersamaan. Analisis multivariat yang digunakan adalah Cox regression, yang dapat digunakan untuk membuat model yang menggambarkan hubungan antara survival time sebagai dependent variable dengan satu set variabel independen. Dapat dilihat dalam tabel berikut ini, yaitu Omnibus Test of Model Coefficient. Dalam pengujian Cox regression dengan menggunakan metode enter, uji koefisien model menggunakan min 2 log likelihood untuk blok 0 sebesar 1181,679, sementara untuk blok 1 memiliki nilai sebesar 1171,304. Model ini memiliki signifikansi sebesar 0,061, di mana dapat disimpulkan bahwa model tersebut tidak dapat diterima karena nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05. dengan derajat kebebasan sebanyak 5 dan chi-square hitung sebesar 10,555. Untuk selanjutnya, dapat dilihat dalam tabel variable in the equation, nilai-nilai signifikansi dari variabel-variabel yang dimasukkan kepada penelitian. Semua variabelnya memiliki p-value atau signifikansi yang lebih besar daripada alfa, yaitu sebesar 0,05, sehingga menyebabkan model tersebut tidak dapat diterima. Nah, oleh karena itu, kami menggunakan metode yang lain, yaitu metode backward likelihood ratio pada SPSS. Karena model yang pertama tadi tidak dapat diterima, maka kita haruslah mencari model yang sesuai dengan menggunakan metode backward LR, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Pada tabel Omnibus Test of Model Coefficient, dalam tabel tersebut, model dapat diterima pada step kedua dengan menghilangkan variabel penyakit penyerta. Didapatkan nilai p-value sebesar 0,038 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga model ini dapat diterima. Selanjutnya adalah tabel variable in the equation. Dapat dilihat dari tabel berikut ini, nilai signifikansi atau p-value dari masing-masing variabel dalam penelitian yang kurang dari 0,05 adalah variabel riwayat pengobatan dengan nilai signifikansi atau p-value sebesar 0,009. Sedangkan variabel umur, pendidikan, dan kebiasaan merokok lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, kita dapatkan model regresi Cox proporsional hazardnya sebagai berikut. H dalam kurung T, X sama dengan H0 T E pangkat A, dengan A sama dengan minus 0,124 X1, minus 0,432 X2, minus 0,082 X3, minus 0,528 X4, minus 0,442 X5. Dengan keterangan H0T adalah baseline hazard yang tidak perlu ditentukan, X1 adalah variabel umur, X2 adalah variabel riwayat pengobatan, X3 adalah variabel pendidikan, dan X4 adalah variabel kebiasaan merokok. Dan dapat dilihat dalam grafik fungsi survivalnya adalah sebagai berikut. Grafik di atas merupakan output fungsi survival secara keseluruhan. Fungsi survival ST menyatakan peluang suatu individu hidup atau survival lebih lama pada waktu T. Jika diamati secara cermat, maka akan terlihat bahwa ST akan semakin menurun untuk T yang semakin besar. Maksudnya dalam grafik adalah semakin banyak suatu pasien ditangani, maka akan semakin peluang tidak sembuh, yang berarti akan semakin banyak
Maksudnya, dalam grafik adalah semakin banyak suatu pasien ditangani, maka akan semakin besar peluang kesembuhannya. Pada grafik tersebut, pasien perempuan lebih cepat menurun dibandingkan pasien laki-laki. Untuk yang selanjutnya adalah grafik fungsi hazard. Bisa kita lihat dari grafik tersebut pada waktu dari interval 7,5 sampai 12,5 memiliki nilai hazard yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa waktu tersebut pasien memiliki kecenderungan lebih cepat sembuh. Pada grafik tersebut, pasien perempuan lebih cepat naik dibandingkan pasien laki-laki. Kita telah sampai di akhir presentasi kali ini, maka kesimpulannya adalah waktu laju kesembuhan pasien TB paru adalah bervariasi dari 1 sampai 16 hari dengan rata-rata 5 hari. Pada uji Kaplan-Meier, faktor yang berpengaruh terhadap laju kesembuhan pasien TB paru di RSUD Gunung Tua Kabupaten Padang, Lawas Utara tahun 2017 ada 2, yaitu penyakit penyerta dan riwayat pengobatan. Berdasarkan uji Cox regression dengan metode backward LR, di mana variabel yang digunakan ada 4, yaitu umur, riwayat pengobatan, pendidikan, dan kebiasaan merokok. Dalam uji tersebut, variabel yang memiliki signifikansi lebih kecil dari 0,05 adalah variabel riwayat pengobatan dengan nilai signifikansi sebesar 0,009.